Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang teks ceramah. Supaya pembelajaran kita berjalan lebih efektif, Bapak ingin mencoba melakukan share screen terlebih dahulu, PowerPoint yang telah Bapak siapkan untuk kalian. Anak-anak yang Bapak banggakan, kompetensi dasar yang terkait dengan teks ceramah itu ada pada kompetensi dasar nomor 3.6 dan 4.6. Nomor 3.6 berbunyi menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Lalu 4.6 ini kompetensi dasarnya adalah mengonstruksi. Dari kata konstruksi ditambah imbuhan menjadi mengonstruksi atau menyusun ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Anak-anak yang Bapak banggakan, supaya kita fokus, Bapak ingin membawa kalian membahas tentang menganalisis struktur dan bagaimana menyusun teks ceramah yang sesuai dengan struktur yang ada. Nah, untuk itu kalian perlu mencermati tayangan-tayangan selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan ceramah itu? Lalu bagaimana strukturnya? Lalu bagaimana kita membuat sebuah tulisan teks ceramah yang sesuai dengan struktur tadi? Anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ceramah? Ceramah itu ternyata diartikan sebagai sebuah pidato di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi, selama ini kita berpikir bahwa ceramah adalah terkait dengan agama. Nah, ternyata di dalam kamus, ceramah itu sama dengan pidato. Jadi dia membahas banyak hal, bukan hanya membahas tentang agama. Nah, sementara kalau kita membuka kamus, arti dakwah, nah dakwah ini adalah penyiaran agama. Jadi sama dengan khotbah. Jadi sekarang kalian tidak perlu mengartikan bahwa ceramah adalah tentang agama saja. Jadi ceramah itu bisa tentang topik apa saja. Seperti itu maksudnya. Sementara yang terkait dengan agama itu disebut dengan dakwah atau khotbah. Anak-anak yang Bapak banggakan, struktur ceramah yang menjadi fokus kita kali ini seperti ini bentuknya. Di struktur ceramah itu ada bagian yang disebut dengan pembukaan, lalu bagian isi, dan terakhir bagian penutup. Nah, sementara itu di bagian pembukaan itu disajikan pengenalan isu atau masalah. Jadi ditampilkan isunya, ditampilkan masalahnya. Berikutnya, pada bagian isi, ini mengandung argumen yang didukung fakta dan data. Argumen itu adalah alasan-alasan yang memperkuat pendapat yang disampaikan, lalu alasan itu harus didukung oleh fakta dan data. Berikutnya di bagian penutup, itu ada yang disebut penegasan ulang. Jadi ditutup biasanya dengan menegaskan ulang pendapat yang sudah disampaikan pada bagian isi. Lalu ada rekomendasinya. Rekomendasi ini adalah apa yang harus dilakukan, begitu maksudnya. Lalu ada yang disebut dengan bagian saran. Saran-saran apa juga yang mesti dilakukan. Seperti itu. Jadi struktur ceramah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, lalu yang ketiga penutup. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas tentang struktur ceramah,
Bapak tampilkan slide berikut ini. Coba kalian perhatikan. Skrip ceramah ini merupakan skrip yang pernah kalian tonton video ceramahnya. Dibuka dengan cara begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagian ini Bapak kategorikan sebagai salam pembuka. Jadi di dalam pembukaan itu ada salam pembuka. Begitu. Berikutnya, di bagian pembuka, pengenalan isu atau masalah, ini ada disampaikan, saudara-saudaraku, seperti yang telah kita baca dari berita-berita, peningkatan kelonjakan kasus COVID-19 saat ini luar biasa. Jadi diperkenalkan isunya, diperkenalkan masalahnya, yaitu peningkatan kelonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa. Nah, pengenalan isu masalah ini ditampilkan dengan banyak kejadian-kejadiannya, masalah-masalahnya, yaitu seperti ini. Setiap kita membaca status di Facebook, unggahan Instagram, di Twitter, sering sekali kita membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un, guru kita, kiai kita, kawan kita, saudara kita, famili kita wafat, dan kebanyakan dari mereka adalah karena virus COVID-19 ini. Jadi disajikan di dalam pembukaan itu adalah pengenalan isu atau pengenalan masalah. Seperti itu. Berikutnya, ada masalah lagi yang disajikan. Saya muskil kalau pandemi yang merupakan wabah kemanusiaan yang mengenai siapa saja ini, masih ada yang tidak mempercayainya, minimal ada yang menganggap ini sepele. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada kejadian kemarin di puncak pandemi, itu kan masih banyak juga orang yang menganggap sepele, masih banyak juga orang yang tidak percaya bahwa ini adalah virus yang memang menimpa semua warga, semua rakyat di dunia. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, pada bagian isi itu mengandung argumen yang didukung fakta dan data. Di sini mulai berpendapat bahwa ini seperti yang saya katakan bahwa ini adalah musibah kemanusiaan. Bukan hanya musibah perorangan, partai, negeri, daerah, etnis, agama, tetapi manusia secara keseluruhan. Ini pembicaranya, penceramahnya sudah masuk ke dalam isi dengan dimulai pendapat yang disajikan. Jadi memulai dengan pendapatnya bahwa virus COVID-19 adalah musibah kemanusiaan. Kan banyak yang berpikir bahwa ini masalah agama, ini masalah politik, ini masalah ekonomi, kan banyak yang berpikir seperti itu. Nah, di sini penceramahnya menyajikan bahwa ini bukan masalah-masalah itu. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi seperti itu disajikan argumen-argumennya bahwa rumah sakit banyak yang penuh, dokter, tenaga medis kelelahan, begitu ya. Jadi disinilah penceramahnya menyampaikan pendapatnya yang merupakan bagian dari isi. Lalu kita lihat juga di bagian terakhir, ya, maka rasa kemanusiaan kita, terutama sebagai bangsa Indonesia, membuat kita harus bersikap lain, memprioritaskan persoalan manusia ini dari yang lain-lain, dari masalah politik, sosial, ekonomi. Jadi dari masalah-masalah yang lain. Kita harus prioritaskan pandemi ini dulu, bagaimana mengekang laju penularan dari virus ini. Nah, ini bagian isi. Berikutnya, di sini masih ditampilkan bagian isi argumen yang didukung fakta. Karena itu saya mengharapkan pemerintah melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi
Jangan ditunda-tunda, ini prioritaskan pada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19. Anak-anak yang Bapak banggakan, setelah disajikan bagian isi yang berisi pendapat yang didukung alasan-alasan fakta dan data yang diperkuat oleh fakta dan data, diakhiri dengan bagian penutup. Penutup ini berisi penegasan ulang, rekomendasi, saran, seperti ini. Sekali lagi, marilah kita prioritaskan ini. Apa maksudnya ini? Ini adalah urusan kemanusiaan. Jadi memprioritaskan urusan kemanusiaan, bukan urusan politik, bukan urusan sosial, bukan urusan ekonomi, bukan urusan agama. Jadi COVID-19 ini merupakan urusan kemanusiaan yang harus kita prioritaskan bersama-sama. Jadi seperti itu penutup yang disajikan oleh penceramahnya. Jadi merupakan penegasan ulang. Jadi rekomendasinya bersama-sama melakukan upaya-upaya ikhtiar dan memohon kepada Allah belas kasih-Nya. Jadi ada rekomendasi dan ada sarannya. Diakhiri dengan kata-kata, mudah-mudahan dengan demikian kita semua bisa kompak sama-sama menghadapi cobaan ini. Ini saran secara tersirat, mari kita kompak menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, kemudian setelah penutup ternyata ada salam penutupnya. Salam penutupnya dibuat karena yang memberi ceramah adalah seorang kiai, maka penutupnya dengan bahasa Arab seperti ini. Wallahu yuwaffiquna ala ma fi khairul Islam wal muslimin. Khairul Indonesia wa astaghfirullahil azim liwalakum wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan bagian dari salam penutup. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan struktur teks ceramah. Jadi, Bapak ulangi bahwa struktur teks ceramah terdiri atas 3 bagian, penutup, pembuka, isi, dan penutup, tetapi ternyata sebelum pembuka ada salam pembuka, dan setelah penutup ada salam penutup. Demikian yang Bapak sampaikan. Seperti biasa, tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kalian dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.